Baik, sebelumnya terima kasih atas peserta yang telah hadir pada Trifan Meeting Lomba Pidato pada sore hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Budiandini. Saya selaku dari Lomba Pidato yang diadakan oleh Sintax tahun ini. Itu merupakan festival Sintax online. Baik, terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahayu dari Panitia Lomba Pidato. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Saya di sini bersama tim dan juga rekan saya. Silakan, Nanda. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan yang ada pada lomba pidato. Sebelumnya kami dari Panitia Sinofest Lomba Pidato mengusung tema pemberdayaan dalam menggali potensi bicara di depan umum melalui cerita rakyat. Next. Gimana syarat ketentuannya kalian sudah baca sebelumnya di guidebook yang ada di link. Saya ulangi kembali, lomba ini terbuka bagi SMA, SMK, mahasiswa dan juga umum. Range usia peserta yaitu 15 sampai dengan 22 tahun. Pendaftaran sejumlah 35.000 per peserta. Lomba dilaksanakan secara individu atau perorangan. Setiap peserta diberikan waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan pidato. Pidato disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan struktur tata bahasa yang baik dan benar. Peserta diharapkan menggunakan pakaian atasan batik atau adat dan bawahan hitam bebas, sopan, dan rapi. Peserta membawa naskah pidato dan diserahkan kepada panitia. Peserta wajib mengikuti seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Next. Peraturan lomba. Naskah pidato dibuat sesuai dengan materi lomba yang diberikan. Naskah pidato merupakan naskah asli yang dibuat langsung oleh peserta. Apabila menggunakan naskah hasil plagiasi, maka akan dikenakan pengurangan nilai. Naskah pidato diketik menggunakan bahasa Indonesia dengan font Times New Roman, ukuran 12 dengan spasi 1,5, serta dicetak di atas kertas ukuran A4. Naskah pidato diserahkan pada Sabtu, 2 Desember 2023, sebanyak 3 lengkap. 3 lengkap di sini, di mana nanti peserta akan memberikan kepada panitia, dan panitia akan menyerahkan kepada juri. Jadi peserta membawa tambahan 1 rangkap lagi untuk nanti pidato di depan. Sebelum perlombaan, naskah pidato dikumpulkan melalui link berikut. Batas waktu pengumpulan sampai dengan 30 November 2023 di jam 23:59 WITA. Next. Seluruh rangkaian lomba pidato akan dilaksanakan secara langsung di aula kampus ITB di Bandung. Peserta harus mengikuti tema yang disediakan. Peserta diberikan waktu maksimal 2 menit untuk mempersiapkan diri sebelum tampil. Waktu tampil untuk setiap peserta maksimal adalah 5 menit. Bagi peserta yang melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan pengurangan skor sebanyak 5 poin. Next. Peserta wajib menggunakan urut yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi nanti sistemnya di mana kalian akan registrasi di depan pada saat acara berlangsung, dan pada saat registrasi itulah kalian akan dapat nomor
Peserta harus menjunjung tinggi etika dan sportivitas dalam pidato. Pilihan juri merupakan keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Setiap peserta harus hadir maksimal 30 menit sebelum acara dimulai agar tidak terjadi keterlambatan. Peserta akan tampil sesuai nomor urut. Peserta mempersiapkan naskah pidato sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Durasi penyampaian pidato minimal 3 menit dan maksimal adalah 5 menit. Next. Ini merupakan alur lomba di mana saya harap teman-teman sekalian bisa memahami karena ini merupakan hal yang paling penting untuk kalian agar nilai kalian tidak diubah-ubah, dikurang-kurangin. Ketukan pertama 2 kali dari panitia, tandanya lomba pidato sudah harus dimulai. Ketukan 3 kali bertanda waktu sudah 3 menit. Ketukan 5 kali, peserta diwajibkan berhenti. Lomba pidato terdiri dari 2 babak, yaitu babak penyisihan dan juga babak final. Dewan juri akan memilih 3 terbaik sebagai juara 1, 2, dan 3. Keputusan Dewan juri tidak dapat diganggu-gugat. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda, saya persilahkan.
baik kepada Tri Karnata. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Kak. Oke, untuk babak penyiaran akan tampil 2 kali. Ya betul, untuk babak tersebut oke, untuk nanti pada saat lomba kan ada babak penyisihan dan juga babak final. Nah, kalau kalian masuk babak penyisihan dan final itu memang 2 kali bakal tampil dengan teks yang sama. Seperti itu. Apakah terbantu jawabannya, Kakak Tri? Terbantu, Kak. Mau nanya juga untuk nanti ketika tampil di panggung itu kita dari pihak panitia yang menyediakan mic-nya itu apakah mic genggam biasa atau kita disediakan standing mic, Kak? Nanti bakal disediain standing mic oleh panitia. Kan hanya satu untuk juri dan satu untuk kan saat pidato nanti. Oke. Sama saya tadi nanti ini lombanya boleh bawa teks, Kak, ya. Jadi kalau seandainya kita bawa teks itu tidak ada pengurangan nilai dari pihak Tidak ada pengurangan nilai kalau untuk bawa teks. Hanya pada waktu saja. Pada waktu kalian tampil, karena maksimal waktu tampil itu 5 menit. Lebih dari 5 menit, maka akan jadinya pengurangan nilai sebesar 5 poin. Ada lagi? Apakah jelas apa yang bisa disampaikan tentang peraturan atau ada yang ditanyakan? Silakan. Tidak ada yang lihat KJD. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Maksud saya bisa kembali ke perayaan dalam potensi besar kita dibangun melalui cerita. Nah, yang dimaksud dari temanya ini kita mengangkat satu buah cerita dan itu kami ulas atau hanya lebih ke pembahasan potensi bicara di depan umumnya kan, karena di sini kan ada kalimat melalui cerita rakyat. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan supaya lebih jelas lagi mengenai temanya. Terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Kemudian kecil. Halo? Sudah terdengar, Kak. Oke, langsung saja ya. Untuk tema kita itu pemberdayaan dalam menghadapi potensi bicara di depan umum. Maaf Kak, untuk suara Kak ini butuh Ayu, jadi kurang jelas.
terdengar maksudnya. Apakah sudah terdengar? Terdengar tapi kecil banget suaranya, Kak. Oke, tunggu sebentar. Sebelumnya apakah suara saya tersebut Terdengar, Kak, lebih keras sedikit. Ini untuk tema kita pemberdayaan dalam menggali potensi bicara di depan umum melalui cerita rakyat. Jadi teman-teman peserta itu mengambil dari satu cerita rakyat dan kemudian kalian itu membahas tentang bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita dari cerita rakyat yang telah kalian sampaikan. Jadi kalian itu lebih banyak ke improvisasi terkait cerita rakyat yang telah kalian bawa. Baik, Kak. Terima kasih penjelasannya. Jadi lebih paham. Baik, kalau misalnya kalian ada yang kurang paham terkait tema, tidak masalah untuk menanyakan di grup ataupun menanyakan di kontak person yang tertera di grup. Terima kasih atas penjelasannya mengenai tema. Baik, untuk peserta yang lain, apakah ada yang ditanyakan terkait tentang lokasi yang diubah maupun ruangan maupun bagaimana alurnya, mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka materi berikutnya akan dikirimkan melalui grup peserta di Telegram. Berikutnya teman-teman bisa membaca materi dari kegiatan berkepanjangan kami pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang kemungkinan masih kebingungan maupun ingin bertanya, bisa chat kontak person ataupun yang udah pernah chat aku sebelumnya bisa di chat kembali. Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri technical meeting pada untuk pengundian nomor tampilnya. Oke, untuk pengundian nomor tampilnya itu dari kami panitia akan mengundi di saat hari H. Untuk peserta yang akan maju yang baik, terima kasih kembali. Baik, untuk Nadia Cynthia Dewi. Baik, sebelumnya terima kasih Kak. Suara saya terdengar. Izin bertanya terkait temanya lagi, itu lagi kita mengaitkan di mana kita baca agar nantinya itu mampu meningkatkan kemampuan kita bicara di depan umum ya Kak. Soalnya awalnya saya tangkap temanya itu di mana kita itu meningkatkan kemampuan kita berbicara di depan umum, di mana dengan melalui cerita rakyat itu. Jadi saya kira itu bukan kita kayak menggali cerita rakyatnya. Jadi seperti yang Kakak katakan tadi, berarti kita itu kayak membawakan suatu cerita rakyat yang nanti kita kaitkan di cerita rakyat itu dengan berbicara di depan umum, seperti itu kan, Kak? Sama satu lagi, saya ingin bertanya, Kak, pada saat perlombaan apakah wajib
wajib didampingi oleh pembina atau bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman masih pada bingung ya. Jadi ini tema kita tuh sebenarnya general, yaitu di mana kalian dapat menceritakan suatu cerita rakyat yang dapat kalian implementasikan atau improvisasi terhadap kehidupan kita, bagaimana kita mengimplementasikannya pada saat ini, dan juga kalian bisa untuk mengimprovisasi di depan umum bagaimana kalian menyampaikan cerita rakyat tersebut kepada audiens seperti itu. Dan untuk pendamping, jadi kalian diperbolehkan untuk membawa satu pendamping maupun satu wali yang dapat menemani kalian saat lomba berlangsung. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari Bu Sama di Cynthia, apakah sudah jelas atau ada yang ingin tanyakan lagi? Baik, sudah Kak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang masih ragu atau ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Baik teman-teman semuanya, apabila tidak ada yang ditanyakan, teman-teman bisa melihat outline-nya di grup nanti, dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi form absensi yang akan di-share di grup peserta di Telegram.